Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Nofitroh. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 di Universitas Islam Malang, dan saya di sini sebagai guru di MA Banda Tajul Ulum, mengajar mapel bahasa Indonesia. Di sini saya akan melakukan pembelajaran rutin dengan materi menganalisis unsur kebahasaan dalam sebuah artikel. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Ya, semangat ya. Semangat. Ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dipimpin doa dulu. Ketua kelas, silakan. Sebelum belajar dimulai, berdoa mulai. Berdoa selesai. Belajar presensi dulu ya. Ini yang tidak masuk siapa? Aida Rahma, Siti Rahma. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari ya tentang fakta dan opini dari sebuah artikel. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan dalam sebuah artikel. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah artikel. Ya. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak artikel itu apa? Ya, artikel itu adalah yang biasanya dibuat dalam surat kabar, dan ini adalah penggunaan bahasa dalam artikel. Jadi unsur-unsur kebahasaan dalam artikel itu diantaranya yang pertama adalah penggunaan istilah. Penggunaan istilah itu merupakan ada kata-kata asing. Penggunaan istilah contohnya situ mengurangi berat badan, penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot, pembatas antara perut dan esofagus semakin besar. Nah, esofagus itu merupakan makna istilah, kata-kata istilah. Artinya kata-kata istilah itu kita harus mencari maknanya di dalam kamus. Selain penggunaan istilah, ada penggunaan kata-kata. Contohnya apa? Menurut laporan yang dibuatkan tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses melewati
yang ketiga artinya penggunaan retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang pertanyaannya sebenarnya itu tidak menunjukkan jawaban. Contohnya, apakah kalian ingin orang yang Anda cintai itu tetap sehat? Nah, itu kan tidak menunjukkan jawabannya. Pasti semuanya ingin orang yang kita cintai itu adalah sehat. Selain penggunaan kalimat retoris itu ada penggunaan konjungsi kausalitas itu contohnya ada seperti selain itu ada kemudian ada penggunaan kata fenomenal. Ada penggunaan konjungsi. Lagi tadi ya, apa tadi? Kebiasaan dalam artikel penggunaan istilah. Yang pertama ada penggunaan istilah. Kemudian ada kata hubungan. Terus ada kalimat retoris. Kemudian ada konjungsi kausalitas. Terus ada kata keberatan. Terus ada di sini Bu Hajar mau menanyakan sebuah video ya tentang dari sebuah artikel ya. Perhatikan jadi hidup sehat adalah keinginan dan sekaligus kebutuhan yang harus diupayakan pencapaiannya. Namun masih banyak di antara kita yang mengabaikan perilaku hidup sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan buang air besar sembarangan. Banyak yang tidak sadar bahwa sehat dimulai dari perilaku kita sendiri. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak masyarakat kita yang sakit atau terkena penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan sebagainya karena tidak hidup higienis, jajan sembarangan, dan lingkungan yang tidak sehat. Saat ini kita mendapatkan pola penyakit lain yang diakibatkan kebiasaan kita yang cenderung tidak aktif secara fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi rokok dan alkohol, serta mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan yang mengakibatkan penyakit tidak menular semakin meningkat. Cek kesehatan secara rutin belum menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat kita. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya memiliki resiko penyakit yang membuat penanganan penyakit semakin sulit. Penyakit tidak menular telah mendominasi kebutuhan akan pelayanan kesehatan saat ini dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi diri sendiri dan keluarga. Penyakit stroke misalnya, biasanya berdampak pada menurunnya produktivitas penderitanya secara drastis, sehingga berakibat langsung pada kondisi perekonomiannya. Begitu juga dengan penyakit jantung, yang biasanya membutuhkan penanganan medis yang tinggi biayanya, sehingga memberikan beban ekonomis tambahan bagi sang penderita dan keluarganya.
Padahal penyakit tersebut sebetulnya dapat dicegah dengan cara melakukan pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit sehari, mengonsumsi sayur 2 mangkok per hari dan buah sebanyak 2-3 kali sehari, tidak merokok, dan mengonsumsi alkohol serta istirahat cukup. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat disusun dalam sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Gerakan ini merupakan tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuannya untuk A. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular. B. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. C. Menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk. Dan D. Menghindari peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan. Sehat merupakan tanggung jawab kita bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Keluarga sehat akan menuju kepada Indonesia yang sehat. Ayo, hidup sehat! Ya, itu tadi artikel ya. Benar di situ informasi apa yang bisa kita ambil dari artikel video artikel yang bisa kita menjawab? Ya, jadi Video tersebut berisi cara pola hidup sehat, mengenai di mana Indonesia banyak yang mengabaikan pola hidup sehat, seperti buang sampah sembarangan, tidak cuci tangan, buang sembarangan sehingga mengakibatkan penyakit seperti diare dan berserang. ya, itu ya. Pola hidup dasar itu menyebabkan berbagai penyakit seperti tadi disebutkan stroke, ada diare, ada ispa, ada gagal ginjal. Kemudian selain itu, apalagi informasi yang kita ambil dari video itu? Siapa yang mau menjawab? Ya. Tadi kan banyak gejala-gejala yang disebutkan di situ. Kita bisa mengantisipasi gejala-gejala itu dengan cara makan sayur 2 kali dalam sehari, makan 2-3 kali dalam sehari, makan tidur yang cukup, istirahat teratur, tidak mengonsumsi alkohol atau tidak mengonsumsi rokok, dan yang lain-lain. Untuk bisa mencegah penyakit tersebut ya, itu kita bisa mengantisipasinya. Tadi seperti video tersebut yang dijelaskan, kita bisa tidur yang cukup, makan sayur sebenarnya 2 mangkok, kemudian tidak mengonsumsi alkohol, tidak merokok, nah itu kan informasi yang bisa kita ambil ya dari sini. Kalau unsur kebiasaannya tadi ada apa saja? Kan tadi kan buahnya sudah menjelaskan bahwa unsur kebiasaan itu kan ada penggunaan istilah, penggunaan konjungsi kausalitas, kemudian ada rujukan. Nah dari situ unsur kebiasaannya ada apa saja? Penggunaan istilah. Ya, penggunaan istilah diantaranya apa? Ada ispa, diare, stroke, gagal ginjal, ispa, itu kan istilah-istilah dari bidang kesehatan. Ya, bisa ya menganalisis unsur kebiasaan. Bisa. Nah, sekarang coba kalian berdiskusi ya, berdiskusi menganalisis unsur kebiasaan dalam sebuah artikel. Nanti kemudian kalian coba kolaborasikan ya. Artikelnya sudah aku aja berikan ya. Kita yang masing-masing ya.
tadi ya. Kalau yang tema tadi itu ayo hidup sehat. Nah, kalau dalam artikel ini judulnya adalah yuk mulai gaya hidup sehat di keluarga. Mungkin bisa dibacakan artikelnya. Artikelnya adalah mulai hidup sehat di keluarga. Pandemi COVID-19 ini menurut kita untuk menjalani gaya hidup sehat yang lebih bersih dan lebih sehat, karena hidup sehat yang memiliki beragam manfaat, mulai dari kesehatan mental, kesehatan fisik, hingga fokus pada melakukan sesuatu. Kesejahteraan kehidupan keluarga, menciptakan suasana yang indah, aman, dan damai. Gaya hidup sehat merupakan cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar, produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berikut kiat-kiat memulai hidup sehat dalam keluarga. Yang pertama adalah membiasakan pola hidup sehat. Pola hidup sehat sangatlah menunjang untuk menjaga kestabilan agar badan tetap fit. Seperti membiasakan olahraga secara teratur, minimal 2-3 kali dalam seminggu. Karena olahraga yang dilakukan secara sistematis dan teratur dapat meningkatkan kebugaran badan dan meningkatkan hormon endorfin yang tentunya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian, menetapkan jam makan yang teratur, tidak menunggu lapar dan tidur yang cukup. Yang kedua, perbanyak makanan yang sehat dan bergizi. Dalam hal ini, para orang tua cukup memegang andil penting dalam mengedukasi dan membiasakan anak-anak agar pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Karena mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, bernutrisi dan mengonsumsi ragam makanan berbeda, bermanfaat dan mendapatkan berbagai asupan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk setiap harinya. Dan jangan lupa orang tua pun turut memegang andil dalam memberi contoh kepada anak dalam mengonsumsi makanan yang sehat setiap hari. Yang ketiga, hapus kebiasaan buruk yang tidak sehat. Menyingkirkan kebiasaan tidak sehat merupakan upaya agar gaya hidup sehat lebih optimal. Seperti halnya menyingkirkan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, junk food, seperti junk food. Junk food adalah makanan yang mengandung kalori tinggi, akan tetapi tidak memiliki kandungan gizi atau sangat minim adanya. Memiliki kadar garam yang tinggi, lemak, soda, dan bahan aditif atau penambah rasa, pemanis buatan, warna, dan pengawet. Sehingga mengonsumsi junk food terlalu sering dapat meningkatkan lemak yang tidak seimbang dan menyebabkan penuaan dini, peningkatan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, kanker, hipertensi, juga jantung koroner. 4. Melakukan manajemen stres dengan baik. Seringkali stres dihubungkan dengan berbagai masalah kesehatan. Banyak penyakit yang berkaitan dengan stres, mulai dari penyakit perut, obesitas, cemas atau depresi, penyakit kepala, diabetes hingga penyakit jantung. Stres sangat tidak mungkin dihindari, akan tetapi stres dapat dikelola hingga terkurangi. Cara efektif mengurangi stres adalah seperti halnya melakukan aktivitas bersama keluarga di dalam alam terbuka, yoga, dan meditasi, hingga aktivitas tersebut dapat dilakukan di dalam rumah seperti disinyalir mampu mengurangi stres. Tentunya di antara berbagai jenis ancaman penyakit yang ada saat ini, kita semua ingin orang yang kita cintai tetap sehat. Itulah mengapa pentingnya untuk mempraktikkan gaya hidup sehat bersama keluarga. Semangat buat saya. Itu tadi sebuah artikel yang memetakkan kalian analisis unsur kebiasaannya, ya. Dan sekarang didiskusikan unsur kebiasaannya. Nanti kita informasikan, ya.
Sudah. Kalau sudah, coba kita presentasinya mulai dari kelompok 1, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 1 ingin mempresentasikan beberapa kata kerja material yang ada dalam artikel yang tadi sudah dibacakan oleh Aida. Salah satu yang pertama adalah membiasakan. Dibuktikan dalam kutipan kalimat menunjukkan tindakan untuk membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau rutinitas, seperti dalam konteks membiasakan pola hidup sehat. Yang kedua, kata kerja material yang mengindikasikan tindakan atau aktivitas yang dapat dilakukan yaitu menetapkan, memberikan tindakan dan menetapkan atau membuat keputusan terkait jadwal atau pola makan tertentu seperti dalam menetapkan jam makanan yang teratur dan waktu yang cukup. Yang ketiga, membagainya menunjukkan tindakan meningkatkan jumlah atau frekuensi suatu aktivitas seperti dalam memperbanyak makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya, kata kerja material yang mengindikasikan tindakan atau aktivitas yaitu mengonsumsi, menunjukkan tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu, seperti dalam mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan mengonsumsi rangkaian makanan. Selanjutnya, kamus, yaitu menunjukkan tindakan untuk menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu, seperti dalam kutipan. Kamus kebiasaan yang tidak sehat. Yang selanjutnya terakhir, melakukan, yaitu menunjukkan tindakan untuk menjalankan atau melakukan suatu aktivitas, seperti dalam kutipan melakukan manajemen stres dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kita? Ya. Aida. Tadi kan misalkan kata material pada materi tersebut tadi itu apa saja? Tadi itu kita sudah berbicara tentang beberapa kata kerja material seperti membiasakan, menetapkan, berbanyak, konsumsi, hapus, melakukan. Lalu konteks-konteks kalimatnya sudah dibacakan oleh kita semua tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita semua dari kelompok 1 apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat untuk pembahasan dalam artikel tersebut ya, yaitu kata kerja material. Salah satunya ada biasakan, menetapkan, Berbanyak, konsumsi, hapus, ya. Yang kutipannya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis kami dari sebuah artikel Yuk Mulai Gaya Hidup Sehat. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa penggunaan kata keterangan yang memberikan tambahan informasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana, mengapa, atau kapan suatu pernyataan atau tindakan dilakukan. Berikut tabel yang diberikan seperti yang yang pertama adalah seringkali. Dalam kutipannya, seringkali sudah dilakukan dengan berbagai masalah kesehatan. Pertama adalah seringkali dengan untuk melakukan interaksi. Kalau kecenderungan yang terjadi dalam dengan masalah kesehatan. Lalu kata keterangan yang kedua,
secara sistematis dan teratur. Unsurnya putih padang, karena orang-orang jahat yang dilakukan secara sistematis dan teratur dapat meningkatkan kebugaran badan. Jika keterangan secara sistematis dan teratur memberikan informasi tambahan tentang bagaimana olahraga harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Dan contoh yang ketiga adalah efektif dan putih padang, secara efektif melawan resistance. Contohnya terakhir adalah fisikal, contoh putih padang seperti aktivitas dalam rumah seperti menanam pohon vegetatif maupun mengurangi stres. Tentang keterangan vegetatif gunakan untuk menyatakan bahwa aktivitas tersebut dianggap dapat mengurangi stres, namun belum ada kepastian atau bukti yang pasti. Contoh kata-kata keterangan yang telah disebutkan memberikan informasi tambahan tentang bagaimana suatu kegiatan dilakukan, mengapa hal tersebut penting, atau bagaimana efektivitas dari suatu tindakan yang diambil dalam konteks menjaga kesehatan. Selain kata keterangan, ada juga kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan, mengundang pertimbangan, atau menunjukkan pemikiran pada pembaca. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa kalimat retoris, salah satu di antaranya adalah tentunya di antara berbagai jenis ancaman penyakit yang ada saat ini, kita semua ingin orang yang kita cintai tetap sehat. Kalimat ini menimbulkan pemikiran tentang keinginan bersama untuk menjaga kesehatan orang yang dicintai di tengah ancaman penyakit yang ada. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat-kalimat yang telah disebutkan merupakan menggunakan bahasa yang menggunakan refleksi, membuat pembaca mempertimbangkan pernyataan yang diajukan dan menyadari pentingnya aspek-aspek tertentu dalam menjaga kesehatan. Dalam apa yang dapat kami sampaikan, ada apakah ada yang ditanyakan? Maka ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok ya. Jadi kalimat retoris tadi pertanyaannya tidak harus dijawab ya. Iya, ada pertanyaan tanggapan dari Mbak juga tadi dengan apakah kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak perlu dijawab. Baiklah, untuk pertanyaan dari Mbak Gope, apakah kalimat retoris tidak memerlukan jawaban? Sudah pastinya kalimat retoris itu membutuhkan jawaban. Namun jawabannya itu adalah kebenaran umum yang semua orang itu sudah tahu. Dan kalimat retoris itu digunakan untuk mempertimbangkan suatu pemikiran antara satu dengan satu yang lainnya. Jawab ya? Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berhasil menemukan itu ya, karena ya kondisi kausalitas sama kata rujukan ya. Kata rujukan itu tadi ada ini itu ya, kemudian ada di sini di situ. Berdasarkan kelompok ketiga tadi berhasil mempresentasikan mengenai kebiasaan kemudian akan keterangan dan juga kalimat retoris ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, bisa ya. Kita sama-sama analisis unsur kebiasaan dalam sebuah aktivitas. Nah, di sini Bu mau mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Tadi yaitu unsur kebiasaan dalam sebuah aktivitas. Di antaranya ada apa tadi? Penggunaan kalimat retoris.
tingkat LKPD atau tugas rumah yang akan kalian analisis sama seperti yang tadi ya, analisis unsur-unsur kebiasaan dari yang sebelumnya. Nanti diberikan besok ya, seperti ya. Nanti bisa kalian analisis unsur sama seperti tadi ya. Kalau hari ini kita mempelajari tentang unsur-unsur kebahasaan ya, tidak ada pertanyaan? Tidak. Buat apa dari sini? Siapa yang mau membacakan? Coba dibacakan. Membaca ialah upaya menerapkan ikhtiar untuk mengelilingi alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Kenapa harus ini adalah kutipan ya, mana Najwa ya. Membaca ialah upaya menerapkan makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Maka kita harus sering-sering membaca ya. Dari itu membaca artikel, membaca novel, membaca buku, membaca cerpen, membaca cerita sejarah ya, karena buku itu kan merupakan jendela pikiran. Maka dari itu kita bisa dapat menambah informasi, menambah wawasan ya, seperti tadi kita sudah sama-sama membaca sebuah artikel. Kita bisa tahu, bisa menyerap informasi ya tentang pola hidup kita itu seperti apa, bagaimana cara mencegah ya penyakit tersebut dan lain sebagainya. Jadi kalian sering-sering membaca. Saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Pertemuan besok, kalau hari ini kan kita mempelajari tentang unsur-unsur kebiasaan dalam sebuah artikel. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian masih seputar artikel juga. Nanti kalian akan menulis sebuah artikel. Kalian tidak